Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai koperasi untuk pembelajaran ekonomi kelas 12. Selamat menonton. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, apa aja sih jenis-jenis dari koperasi? Yang pertama ada koperasi pekerja, yang kedua ada koperasi menurut fungsinya, yang ketiga ada koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja, dan yang terakhir ada koperasi menurut status keanggotaannya. Nah, topik yang kita akan bahas dan akan kita sorot pada hari ini adalah mengenai SHU. Apa sih SHU itu di dalam koperasi? Nah, SHU koperasi adalah selisih antara seluruh pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya operasional koperasi, termasuk penyusutan, kewajiban lain, dan pajak dalam 1 tahun buku. Definisi SHU koperasi secara jelas dan rinci disebutkan di dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa penjelasan yang rinci mengenai SHU di dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Yang pertama, SHU merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku, dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Yang kedua, ada SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh setiap anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Yang ketiga, besarnya pemumpukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Sisa hasil usaha koperasi berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan non-anggota. Yang terakhir ada penggunaan SHU antara lain untuk dana cadangan, pendidikan koperasi, dana sosial, dan dibagikan kepada anggota berdasarkan jasa yang disumbangkan kepada koperasi. Selengkapnya, penggunaan SHU tersebut ditetapkan dalam anggaran dasar dan rumah tangga koperasi atau AD dan ART yang diputuskan melalui rapat anggota. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai rumus penghitungan SHU. Ada beberapa yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, SHU idealnya dialokasikan menjadi yang pertama cadangan koperasi 35%, yang kedua jasa anggota berdasarkan simpanan atau modal atau pinjaman 40%, yang ketiga dana pengurus 5%, yang keempat dana pengelola koperasi atau karyawan 5%, dan yang kelima dana pendidikan pegawai 5%, dan yang keenam dana pembangunan lingkungan atau pengembangan koperasi 5%, dan yang terakhir dana sosial 5%. Namun, alokasi ini tidak baku dan bisa tergantung keputusan anggota yang ditetapkan lewat rapat anggota dalam koperasi tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai penghitungan SHU yang diperoleh tiap anggota koperasi. Diawali dengan yang pertama, jasa modal. Bagian SHU yang diterima anggota sebagai balas jasa karena menyimpan yang di koperasi. Rumusnya, simpanan anggota dibagi total simpanan seluruh anggota dikali jasa modal. Yang kedua, jasa penjualan. Bagian SHU yang diterima anggota sebagai balas jasa karena melakukan pembelian di koperasi. Rumusnya, penjualan koperasi terhadap anggota dibagi total penjualan seluruh anggota dikali jasa penjualan. Yang ketiga, jasa pembelian. Bagian SHU yang diterima anggota karena produk yang dihasilkan anggota dibeli koperasi. Rumusnya, pembelian koperasi terhadap anggota dibagi total pembelian seluruh anggota dikali jasa pembelian. Yang keempat, ada SHU yang diterima tiap anggota. SHU anggota dibagi jasa usaha anggota, yaitu jasa penjualan ditambah jasa pembelian, dan kemudian ditambah jasa modal anggota. Nah, itu dia tadi kita sudah belajar mengenai koperasi, mengenai SHU, mengenai rumus penghitungan SHU, dan juga penghitungan SHU yang diperoleh oleh setiap anggota di koperasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam belajar mengenai koperasi. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah!